Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum dan antuna berada, Alhamdulillahi rabbil alamin allazi kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Suatu ketika seorang dosen seperti biasanya ingin memulai suatu pelajaran. Kemudian ia memanggil satu orang dari mahasiswanya dan bertanya kepadanya, "Siapa nama Anda?" Mahasiswa ini menjawab, "Nama saya Imran, Prof." Kemudian tiba-tiba dosen ini mengusir mahasiswa ini, sehingga mahasiswa ini membela dirinya, tapi sang dosen tetap mengusir mahasiswa ini, tidak boleh mengikuti pelajarannya tanpa sebab, tanpa ada alasan. Maka mahasiswa ini pun keluar dari ruangan belajar tersebut. Kemudian sang dosen memulai pelajarannya, dan sang dosen melontarkan pertanyaan kepada para mahasiswa yang lain. Pertanyaan tersebut adalah, untuk apa undang-undang dan hukum dibuat? Kemudian para mahasiswa menjawab. Ada yang menjawab, agar bisa mengontrol perilaku manusia. Ada juga yang menjawab, agar undang-undang dan hukum itu diterapkan, ya Prof. Ada juga yang menjawab, agar yang kuat tidak menzolimi yang lemah. Kemudian sang dosen pun mengatakan, semua itu tidak cukup. Kemudian tiba-tiba ada seorang mahasiswi mengacungkan tangan, mengatakan, "Wahai Prof, tujuan undang-undang dan hukum dibuat adalah untuk menegakkan keadilan, untuk mewujudkan keadilan." Maka kemudian sang dosen mengatakan, nah, itu jawaban yang benar. Tujuan undang-undang dibuat, tujuan hukum dibuat adalah untuk mewujudkan keadilan, kata sang dosen. Kemudian sang dosen balik bertanya lagi, dan apa fungsi keadilan itu sebenarnya? Kemudian para mahasiswa pun menjawab, dan ada yang menjawab, fungsinya, ya wahai Prof, agar hak seseorang itu terjaga dan tidak terzolimi. Kemudian sang dosen mengangguk-angguk dan bertanya lagi kepada mahasiswa-mahasiswi lainnya, menurut kalian, dan jawab dengan jujur, tak usah takut, apakah aku tadi sudah berbuat zalim kepada teman kalian yang saya usir dari ruangan ini? Dengan kompak mereka menjawab, iya, betul, Anda telah berbuat zalim, wahai Prof. Kemudian profesor balik bertanya, tapi kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian tidak bersuara dan tidak membelanya ketika ada orang yang dizolimi, orang yang disakiti? Kenapa kalian diam? Apa gunanya undang-undang dan hukum dibuat kalau itu tidak diterapkan, kalau tidak ada yang berani untuk menerapkannya? Kenapa kalian diam saja? Dan ingatlah, jika kalian diam suatu terhadap kezoliman, atau kalian tidak membela orang yang dizolimi dan tidak membela orang yang benar, maka kalian sudah kehilangan kemanusiaan, dan kemanusiaan itu tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian sang dosen tersebut memanggil mahasiswa yang diusirnya tadi untuk masuk ke ruangan, dan sang dosen meminta maaf kepada mahasiswa tersebut. Kemudian sang dosen mempersilakan duduk dan mengatakan kepada mahasiswa
yang lainnya. Inilah pelajaran kita hari ini. Kalian pelajari apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang sudah kita lakoni hari ini, pelajari dan kemudian terapkan. Kemudian dengan menutup pertemuan, Sandose mengatakan, suatu pelajaran yang diambil dari suatu perbuatan atau sikap itu jauh lebih berarti daripada sebuah nasihat. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana keadaan kita hari ini? Di mana kita hari ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah dan menjadi saksi dengan cara adil. Jangan sampai kebencian suatu kaum terhadap yang lainnya sehingga tidak berbuat adil. Berbuat adillah kamu, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Saudara-saudara, sahabatku yang dimuliakan Allah, perhatikan ayat ini betul-betul dan camkan dalam hati kita. Jadilah penegak keadilan dan jangan takut, dan menjadi saksi karena Allah, bukan karena ingin dibayar, bukan karena ingin mendapatkan sekedar hanya uang, tapi jadilah untuk penegak keadilan dan saksi karena Allah. Bantu tegakkan kebenaran ini. Jadilah saksi untuk menunjukkan bahwa yang hak itu hak, batil itu batil. Kenapa? Karena semua ini keadilan dan menjadi saksi karena Allah, menegakkan keadilan menjadi saksi karena Allah, aqrabu littaqwa. Itulah yang mendekatkan kita lebih kepada ketakwaan. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dijaga Allah, diberikan rahmat, dikucurkan karunia dan anugerah keberkahan kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian. Kalau kalian curang, tidak mau menegakkan keadilan, kalau kalian tidak mau menjadi saksi karena Allah, maka Allah tentu akan menurunkan kepada kita azab, menurunkan kepada kita bala, bencana, dan bahkan dicabut keberkahan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala khabirun bima ta'malun, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Semoga kita mampu menjadi pribadi dan berani menjadi pribadi yang menegakkan keadilan, kebenaran, dan menjadi saksi untuk suatu kebenaran tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.